Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang pertama-tama teman-teman, marilah kita bersama bersyukur pada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan, kekuatan hingga kita dapat menjalani ibadah puasa pada tahun ini. Yang kedua, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia sejak 1400 tahun yang lalu dari zaman jahiliyah, zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah teman-teman, pada kali ini kita akan sedikit berbincang terhadap hal-hal yang kita jumpai di bulan puasa, yaitu pada judulnya hukum membatalkan puasa bagi beberapa golongan. Sebelumnya kita mengetahui kalau misalkan puasa itu wajib bagi semua umat Islam, bagi yang sudah balik dan juga berakal, sebagaimana yang disebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kamu bertakwa. Di samping wajibnya kita berpuasa, ada beberapa orang yang memang terdapat halangan untuk menjalankan puasanya, dan karena terdapat halangan maka dia diharuskan untuk membayarnya, istilahnya sebagai hutang puasanya. Nah, bagaimana cara mereka membayarnya? Itu untuk golongan pertama, bagi orang yang sakit dan orang yang bepergian jauh. Bagi orang yang ketika bulan puasa, bulan Ramadannya mengalami sakit, dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Namun, di lain hari, selain hari Ramadan, dia diharuskan untuk membayar puasanya atau istilahnya mengqadha puasanya sesuai beberapa hari yang ia tinggalkan di bulan Ramadan. Sama halnya seperti orang yang bepergian jauh sebagai musafir di bulan Ramadan, maka dia harus untuk mengqadha puasanya di luar bulan Ramadan. Seberapa lama dia membatalkan puasanya, ya dia mengqadha seperti yang tertulis di surat Al-Baqarah ayat 186. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan barang siapa mengerjakan puasa itu lebih baik jika ia mengetahui. Tadi itu untuk orang-orang yang meninggalkan puasanya karena alasan sakit dan pergian jauh. Lalu selanjutnya bagaimana untuk perempuan yang mengandung ataupun yang sedang menyusui? Di sini untuk golongan mereka terbagi dua. Yang pertama, hukumnya harus mengqadha atau membayar puasanya di hari lain di luar puasa. Dan itu kalau misalkan si ibu sudah sedang dalam keadaan sakit, karena dirinya sakit, maka dia harus mengqadhanya. Tapi kalau misalkan si ibu ini mengkhawatirkan anaknya, mengkhawatirkan kandungannya atau anak yang sedang ia susui, khawatir akan kesehatan bayinya, maka hukumnya menjadi harus mengqadha dan juga harus fidyah atau memberi makan anak miskin. Itu yang bedakannya. Jika tidak khawatir dengan kondisi si anak, namun si ibu sendiri dalam kondisi yang sakit dan sulit untuk mengerjakan puasa, maka hanya mengqadha saja. Lalu selanjutnya untuk orang-orang yang sudah tua, sudah berumur lah ya. Nah, untuk mereka maka harus membayar fidyah saja atau memberi makan orang miskin saja, tidak perlu untuk mengqadhanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa seorang lansia atau orang tua itu diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Namun diharuskan setiap harinya memberi makan orang miskin dan tidak diberlakukan qadha untuk mereka. Untuk golongan selanjutnya yaitu orang yang
kelupaan ketika di bulan puasa, mungkin karena lelah bekerja atau mungkin banyak pikiran hingga lupa kalau misalkan di siang itu dia lagi puasa dan akhirnya dia makan. Maka makan dan minum yang dia makan di saat itu, saat dia lupa, dihabiskan lalu lanjut lagi berpuasa hingga berbuka di maghrib. Karena makanan dan minuman yang ia makan pada saat lupa itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hukumnya tetap lanjut berpuasa, tidak diharuskan qada maupun fidyah karena orang tersebut lupa kalau dia sedang berpuasa. Lalu yang golongan terakhir yaitu untuk pasangan suami istri yang betulan melakukan hubungan suami istri atau bersenggama di siang hari di bulan puasa. Nah, untuk yang golongan satu ini ada satu kisah menarik yang diriwayatkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang seorang pemuda yang datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia datang lalu bilang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, celakalah saya." Rasul bingung, apa yang membuatmu celaka, wahai fulan? Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, saya bersenggama dengan istri saya di siang hari di bulan puasa." Lalu Rasulullah bilang, "Bisakah kamu memerdekakan seorang budak?" Pemuda itu bilang, "Tidak bisa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bilang lagi, "Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Pemuda itu bilang lagi, "Tidak bisa ya Rasulullah." Lalu Rasulullah bertanya lagi pada si pemuda, "Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin?" Pemuda itu bilang lagi, "Tidak bisa ya Rasulullah." Maka Rasulullah menyuruh pemuda itu untuk duduk di sampingnya. Lalu dibawakanlah ke hadapan Rasulullah satu wadah yang penuh dengan kurma. Lalu Rasulullah bilang kepada pemuda ini, "Sedekahkanlah ini, kurma ini." Lalu pemuda itu bilang, "Dari ujung timur hingga ujung barat kota Madinah tidak ada yang lebih miskin daripada saya ya Rasulullah." Seakan-akan di satu kota Madinah, pemuda itulah yang paling miskin kondisinya. Lalu diriwayatkan oleh sahabat bahwasanya Rasulullah ketika itu tertawa hingga gigi taringnya terlihat. Lalu Rasulullah bilang, "Berilah makan keluargamu dengan ini, dengan si kurma ini." Nah, dari kisah ini kita bisa tarik kesimpulan untuk orang atau pasangan suami istri yang bersenggama dengan di siang hari, maka hukum menggantinya ada tiga opsi. Opsi yang pertama banget itu harus memerdekakan seorang budak. Namun di masa modern ini sudah tidak lagi perbudakan, maka opsi yang pertama sudah tidak diberlakukan. Maka jatuh kepada opsi yang kedua, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Namun kalau misalkan tidak sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka jatuh pada hukum yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Seberapa banyak memberi makannya? Setiap orang diberi makan 1 mud atau 563 gram makanan pokok di tempat tersebut, atau mungkin di Indonesia kita dengan beras atau nasi. Sama seperti yang sebelumnya, fidyah yang terkena hukum fidyah, maka memberi makannya dengan 1 mud untuk 1 orang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan maka datang dari saya sendiri. Jika ada yang benar maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.